Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Satria Arga Nugraha Kusuma Yuda dengan nomor induk mahasiswa 2403010204888. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis bisnis dari usaha saya dalam rangka untuk pengambilan nilai ujian akhir semester di Universitas Cyber Asia jurusan PJJ Akuntansi untuk mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Gambaran umum dulu untuk Bimbel Pemuda sendiri. Bimbel Pemuda sudah berdiri sejak tahun 2014. Bimbel Pemuda ini adalah bimbingan belajar musiman yang kita hanya buka kira-kira antara 2 sampai 3 bulan dalam setahun. Karena kelas kita adalah kelas untuk persiapan sekolah kedinasan dan persiapan untuk ujian CPNS. Sehingga dalam 1 tahun kita biasanya buka di bulan Maret sampai bulan Mei, lalu nanti kalau ada CPNS buka, biasanya di bulan Oktober kita persiapannya dari bulan September sampai November. Bimbel Pemuda sendiri sudah, karena sudah berdiri dari tahun 2014, awalnya kita memang kelasnya kelas offline, kita jalankan sejak 2014 sampai 2019. Nah, dulu ada gedungnya, kita menyewa gedung, menyewa ruangan, ada sarana prasarananya, tapi sejak COVID, tahun 2020 kita beranjak ke bimbingan online. Untuk harga sendiri, bimbel pemuda kita mematok untuk bimbel sekolah kedinasan dengan harga bimbingan 1.200.000 dan uang pendaftaran 300.000. Untuk bimbingan CPNS, harganya di 1.500.000 dengan pendaftaran 300.000. Itu berlaku untuk 1 bulan kelas eh, kelas intensif. Jadi kelasnya hampir tiap hari masuk. Perkiraan penjualan Bimbel Muda sebenarnya sudah kita kelola secara profesional, kita ada laporan keuangan, namun di sini kita sampaikan dengan perkiraan penjualan berdasarkan jumlah peserta. Untuk sekolah kedinasan, rata-rata pesertanya 50 siswa dalam 1 tahun. Itu untuk sekolah kedinasan terbanyak untuk sekolah kedinasan di PKN STAN. Pendapatan per pesertanya 1.500.000 dengan penghasilan tahunannya hampir mencapai 75 juta. Total dari 2014 sampai 2025 untuk peserta bimbingan untuk masuk sekolah kedinasan kira-kira sekitar 550 peserta. Sedangkan untuk kelas CPNS kita memang baru berjalan di tahun 2020. Rata-rata peserta per tahunnya bisa 25 sampai 30 orang, tapi kita dengan standar paling kecilnya 25. Pendapatan per peserta 1.800.000 sehingga tahunannya kita rata-rata mendapatkan penghasilan sebesar 45 juta. Total pesertanya dari Bimbel Pemuda berdiri di 2014 hingga kini dengan berbagai kelas, kelas dari kelas kedinasan sampai kelas CPNS, totalnya sampai sekarang hampir mencapai 700 peserta, kurang lebihnya. Total penghasilannya kurang lebihnya 1.095.000.000 dengan rata-rata per tahunnya hampir mencapai 100 juta rupiah. Estimasi keuntungannya, kita identifikasi risiko ekonomi merupakan langkah awal untuk manajemen risiko untuk mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas dari bimbel pemuda sendiri. Untuk kelas offline, biaya rata-rata per tahunnya ada sekitar kira-kira 50 juta. Sehingga keuntungan per tahunnya bisa mencapai 52 juta per tahun, sehingga 6 tahunnya kira-kira 312 juta. Sedangkan kelas online, biaya rata-ratanya lebih kecil, bisa 30 juta per tahun. Keuntungannya bisa mencapai 70 juta, 70-an juta per tahun, sehingga selama 6 tahun kelas online itu bisa mencapai 432 juta. Total keuntungannya kira-kira antara 2014 sampai 2025, 11 tahun ini bisa mencapai 700 juta lebih. Biaya terbesarnya di Bimbel Pemuda tentu saja biaya pengajar. Yang kedua, eh,
biaya untuk sarana prasarana, dan biaya gaji eh, dari administrasi dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi dengan usaha Bimbel Pemuda ini, operasi musimannya membatasi pendapatan kami, Bu. Karena dalam 1 tahun nggak berjalan terus. Cuman kira-kira ya 2 sampai 3 bulan aja. Transisi ke online butuh adaptasi. Awalnya kita memang dipaksa online karena adanya pandemi. Nah, lama-lama ya kita akan udah mulai beradaptasi dengan online, cuman ya tetap saja kelas online itu terdapat kekurangan di mana feedback dari peserta kurang atau peserta juga kurang bisa menyampaikan, kurang bisa berekspresi yang dilihat oleh pengajar, sehingga pengajar kadang kurang paham apakah peserta itu benar-benar udah paham dengan materinya atau belum. Lalu jumlah peserta yang fluktuatif, ini tergantung permintaan untuk pemasarannya juga. Permintaan kadang berkurang saat sekolah kedinasan sudah tidak terlihat menarik lagi waktu itu. Karena ya orang-orang langsung pingin ke UTBK, UTBK langsung menuju ke sekolah-sekolah kayak kampus-kampus negeri kayak gitu. Tapi untuk yang kampus kedinasan, saat biasanya juga ada gosip-gosip bahwa udah nggak ikatan dinas dan lain sebagainya, itu yang membuat permintaan dari pasar berkurang untuk sekolah kedinasan. Yang kedua juga pemasaran dari kami juga mungkin kurang karena pengurus bimbing bimbel ini sebagian besar sudah bekerja, sehingga ini mungkin seperti usaha, eh, apa ya, sampingan kita, sehingga kita tidak terlalu fokus di situ. Yang keempat, persaingan dengan bimbel lain semakin ke sini semakin banyak bimbel yang buka. Dan itu menambah saingan sehingga kita harus berbagi pangsa pasar. Lalu yang terakhir, kehadiran digitalnya kita lemah karena kita hanya punya Instagram dan itu pun kurang aktif. Ah, Kita harusnya nanti merambah ke apa namanya, konten digital yang lain. Peluang pengembangannya bisa, kita akan mencoba untuk operasi sepanjang tahun. Nah, tapi ya balik lagi, karena kita bimbel untuk spesialisasi tentang CPNS dan sekolah kedinasan, ya kita harus, tentang materi itu. Kita tetap akan bimbel yang terspesialisasi, bukan bimbel yang umum seperti Ganesha Operation, Primagama, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan mencoba diversifikasi khusus, contohnya ujian untuk universitas. Nah, tapi selama ini udah kita coba dengan membuka kelas untuk mata kuliah tertentu untuk beberapa kampus, beberapa kelas yang membutuhkan untuk direview lagi masalah pelajarannya, mata kuliahnya. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk meningkatkan pemasaran digital, bisa melalui Reels, bisa melalui TikTok atau iklan-iklan lainnya. Lalu yang keempat, model hybrid akan kita coba ada online dan offline, tapi mungkin sementara ini terkendala dengan sewa tempat. Yang terakhir, kita juga mencoba untuk bermitra dengan sekolah atau instansi pemerintah. Tujuannya untuk melebarkan pasar. Analisis SWOT untuk Bimbel Pemuda sendiri, di kekuatannya kita mengkhususkan diri pada persiapan sekolah kedinasan dan CPNS yang sangat diminati. Audiens akan audiensnya yang berorientasi pada karir. Sekolah kedinasan tentu saja menjadi menarik karena setelah lulus bisa langsung untuk diangkat sebagai PNS. Nah, untuk CPNS sendiri udah jelas ya, untuk ya berkarir di sebagai CPNS. Nah, kita akan tetap menjadi bimbel khusus, tidak akan menjadi bimbel yang umum. Yang kedua, efisiensi biaya. Operasi online sejak 2020 kemungkinan mengurangi biaya dan bisa meningkatkan margin keuntungan. Itu akan kita tetap coba, meskipun banyak-banyak kendalanya juga. Yang ketiga, Bimbel Pemuda adalah merek yang mapan. Kita sudah beroperasi sejak 2014, memberikan rekam jejak keandalan dan pengalaman. Bisa dilihat juga dari review alumni kita. Ya, alhamdulillahnya untuk CPNS-nya 100% sudah lulus untuk apa namanya, SKD-nya, seleksi kompetensi dasar. Lalu untuk stand-nya bisa kurang lebih hampir
70-80%, hampir 80% lah kita untuk meloloskan di SKD untuk sekolah kedinasan. Kelemahannya tentu saja keterbatasan musiman, periode operasi yang singkat membatasi potensi pendapatan dan pertumbuhan. Ya karena memang bukanya dari pengumuman sampai ke tes itu jaraknya kurang lebih hanya hampir 2 bulan lah maksimal. Ya kita hanya bisa menjaring siswa di antara waktu pendaftaran buka sampai sebelum mereka memulai tes. Lalu basis pesertanya terbatas, jumlah peserta yang kecil 10-20 orang untuk CPNS, pasarnya sangat terbatas memang. Yang ketiga, jangkauan pemasaran kita masih kurang. Kita masih sangat tergantung pada Instagram dan Instagramnya belum optimal sehingga audiens yang lebih luas kita susah menjangkaunya. Sedangkan di peluangnya ada ekspansi digital, kita akan mencoba memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk pemasaran dan keterlibatan yang lebih baik. Kemudian kita akan mencoba mencari pasar baru, menawarkan kursus tambahan atau menargetkan wilayah baru hingga dapat meningkatkan jumlah pesertanya. Integrasi teknologi menggunakan alat berbasis AI atau platform interaktif dapat meningkatkan pengalaman belajar. Itu sudah kita coba juga dalam integrasi teknologi dalam bimbingan kita dalam kira-kira 2-3 tahun terakhir ini. Ancamannya tentu saja persaingan. Jumlah layanan bimbingan online dan offline menawarkan persiapan yang serupa, baik bimbel yang baru maupun yang lama, sehingga ya kita harus berbagi pangsa pasar. Yang kedua, faktor ekonomi. Penurunan ekonomi dapat mengurangi kemampuan peserta untuk membayar biaya. Tentu saja, biayanya tidak murah dan memang untuk bimbingannya cuma sebentar, teman kira-kira 20-30 kali pertemuan, sehingga masih banyak orang saat ekonomi yang seperti ini, orang menjadi berpikir 2 kali, 3 kali untuk mengikutkan diri atau anaknya untuk masuk ke bimbel. Yang ketiga, masalah platform, gangguan pada Instagram atau masalah akun dapat mengganggu upaya pemasaran. Nah, itu kita takutkan, tapi kita juga akan tetap menggunakan platform digital sebagai media promosi kita. Terakhir, untuk refleksi pribadi, nama Bimbel Pemuda 2014. Di sini mencerminkan semangat muda dan pengalaman sejak 2014. Menarik bagi calon peserta bimbingan yang berorientasi pada karir. Namun, referensi tahun mungkin terasa akan ketinggalan zaman dan ketergantungan pada Instagram menunjukkan perlunya strategi digital yang lebih luas. Memang kita butuh eh, marketing digital yang lebih baik lagi sepertinya. Seperti situs web kita belum ada memang. Yang tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga refleksi tentang Bimbel Pemuda ini bisa memberi gambaran kepada penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.